Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 22 November 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang cinta kita semua, yang sudah pelihara kita. Hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Biar kita semua dekat dengan Tuhan Yesus. Dunia suatu hari akan hancur. Dan tidak dapat kabar berita Rusia Ukraina sudah menggunakan bom-bom ledak tinggi yang dari Amerika Serikat. Kalau sampai itu makin parah, tentu Rusia nanti akan balas dengan nuklir, saudara. Kalau bicara nuklir, Amerika nuklir ya sudah selesai, saudara. Firman Allah, terjadi perang antara bangsa. Tapi itu pun merupakan awal tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang kita harapkan di dunia, saudara? Tidak ada. Biarpun Bapak Ibu banyak uang, bertriliun-triliun, kata firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 26. Tapi di luar Yesus jiwa binasa. Apa artinya? Semua gak ada arti. Tapi biarpun kita hidup sederhana, yang penting saya punya Tuhan Yesus. Biarpun saya hanya makan nasi dengan abon, saudara, saya cuma sederhana. Tapi saya cinta Tuhan Yesus. Tuhan pelihara hidup saya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar, hidup di dalam firman Tuhan. Biarpun keadaan sederhana, tapi bersyukur kepada Tuhan. Yang penting ikut Yesus dengan sungguh. Ikuti firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Hari-hari kita melangkah bersama Tuhan. Melalui pekerjaan Tuhan bukan mencari uang, bukan seperti bisnis. Tapi saya memberitakan firman Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Karena tujuan saya mendapatkan hidup yang kekal bersama Yesus. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Pelayanan Rasul Paulus mencari perkenanan Tuhan dan keselamatan. Itu penting. Saudara ikut Yesus sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup berkenan kepada Tuhan, perwujudan keselamatan Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Itulah Yesus juru selamatku. Itulah Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itu Yesus ya kehidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta yang teramat mulia. Amin, amin, haleluya. Ada lain permata sama mulia dengan Dia Yesus. Amin, haleluya. Sudah dapat mencari kesanalah dan kemari. Tak ada lawan Dialah Yesus. Haleluya. Itulah Yesus juru selamatku. Haleluya. Harta yang terindah, yang termulia itulah Yesus. Dialah Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Dalam aku berjalan dengan ini harta, berjalan dengan Yesus. Terang Dia memancarkan selalu di mata
Aku lihat Dia yang bagus amat, mulia dan sempurna, sebab dosaku serta biarpun saya melihat Yesus, tapi nanti itulah Yesus juru selamatku. Yes, ialah perkara Bapa, terima kasih Bapa, Engkau juru selamatku. Aku ikut Engkau selamanya. Haleluya. Sekarang hilang dosa dan mata terbuka. Haleluya. Mendapati harta sekaranglah kaya. Haleluya. Siapa mau cari ikut Yesus, bawalah dosa semua hidupmu, percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itulah Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapa, aku ikut Engkau Yesus sampai langkahku yang terakhir bersama Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Kisah 16 ayat 31, demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kau selamat dan si rumahmu selamat di dalam Dia Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya Allahku, Engkau segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan malam ini hati kami, pikiran kami, mulut kami. Ampuni segala dosa kami. Ampun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ajar aku, ingatkan aku Bapa akan firman-Mu. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini kami semua anak-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Saya merasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Saya menangis cinta Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat.
Kalau di antara Bapak Ibu punya saudara, punya teman dekat yang belum terima Yesus, sampaikan ayat ini, Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Itulah Yesus, juru selamat kita. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang sudah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat. Oh, benar. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu bisa dipanggil pilih sama Tuhan, jadi milik Tuhan Yesus, anugerah Tuhan yang besar. Biar kita tidak sia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita mau kembali baca firman Tuhan. Mohon maaf saya nangis, betul. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya tidak ada pribadi lain. Suatu hari kelak kerinduan saya bersama Bapak Ibu Saudara semua. Ketemu Yesus, Saudara. Ketemu Yesus. Saya melayan pekerjaan Tuhan, kita ikut Yesus. Itu dalam rangka mencari perkenanan Tuhan. Itu baik loh, Saudara. Perhatikan baik-baik loh. Ya, kita mencari perkenanan Tuhan. Kalau berkenan di hadapan Tuhan, kita diselamatkan, Saudara. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Rasul Paulus di dalam pekerjaan Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hambanya Rasul Paulus yang diurapi Tuhan. Memberikan ingatan kita semua termasuk saya Bapak Ibu. Supaya Tuhan diingatkan melalui firman Tuhan. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan Yesus yang kita sudah terima. Amin. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12 juga sama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau Tuhan sudah pilih hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita mau tetap di dalam firman Tuhan ini. Sudah banyak kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu gencar hanya pelaku dunia. Tapi tidak menjadi pelaku firman. Dunia akan lenyap. Seseorang kalau mengingat hanya pelaku dunia, mereka akan menetap menyesal. Karena tidak tertulis dunia, tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi di dalam Alkitab tertulis nama-nama kita yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh itu mari ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Amin. Waktu perkenanan itu mari. Selagi kita diberi kekuatan, kesehatan. Saya juga sudah umur 68, 9. Mohon maaf kalau saya selalu ulang-ulang. Termasuk ada di antara Bapak Ibu yang sudah lebih tua dari saya. Anugerah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Waktu hari ini. Waktu-waktu perkenanan itu. Mari kita mencari Tuhan. Waktu perkenanan berarti waktunya Tuhan. Waktu kairos. Supaya kronos waktu hari-hari yang kita jalani. Supaya kita melangkah sesuai dengan waktu perkenanan Tuhan. Kairosnya Tuhan. Sehingga kalau kita melangkah di dalam kairosnya Tuhan. Maka Tuhan berfirman. Itu adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab terang orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Benar. Jangan sampai dicela. Sudah jangan sampai saya minta ampun sama Tuhan. Supaya jangan sampai kita bercacat celah. Menjadi batu sandungan. Tidak mau saya. Tapi biar Tuhan mau pakai setiap kita. Jadi surat Kristus yang terbuka. Hidup kita menjadi berkat dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan. Dalam pelayanan. Dalam apapun juga. Ada Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebaliknya. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayanan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Tuhan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu termasuk saya. Mari kita saling mendoakan. Di mana setiap kita pasti menghadapi pergumulan hidup. Kesukaran terjadi. Tapi tetap kita selalu berharap kepada Tuhan dengan penuh kesabaran. Sabar menanti waktunya Tuhan. Seperti Yesus hari pertama Yesus mati. Hari kedua masih mati, saudara. Baru hari ketiga ada bangkit. Jadi artinya setiap persoalan yang kita hadapi, setiap pergumulan apapun yang begitu berat, tapi ingat ada harapan kemenangan. Yesus tidak selamanya mati. Memang hari pertama diizinkan Tuhan.
hari kedua, tapi ingat hari ketiga Yesus bangkit. Jadi berarti pada waktu kita punya pergumulan bersama dengan Yesus, pasti ada kemenangan. Ayat yang kelima, dalam menanggung derah, dalam penjara, kerusuhan, di dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Dahsyat, saudara. Bapak Ibu baca terus Alkitab nih, saudara. Rasul Paulus punya, waduh, luar biasa pelayanannya. Waduh, saya nggak ada apa-apanya dibanding Rasul Paulus. Ya, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang dihajar namun tidak mati. Ayat 10 yang terakhir. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu, semuanya pandang Kristus, semuanya karena Tuhan Yesus. Mari kita memandang kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber kemenangan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Biarpun seperti Rasul Paulus seringkali didera, seringkali dihina, diumpat, menghadapi penganiayaan, menghadapi segala macam ujian dalam hidup, pergumulan, nyaris mati, saudara. Tapi Tuhan menyertai. Saya tutup Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan keinginan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Suatu hari kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga, Allah yang besar, Allah yang mulia. Wah, kagum saya, sudah. Selama ini kita memuji nama Tuhan yang hebat, kagum dan mulia, tapi belum wajah demi wajah. Tapi nanti saya percaya kita akan muka dengan muka, wajah Yesus penuh dengan kemuliaan. Rindu, saudara. Kapan lagi, saudara, kita rindu masuk di surga selama-lamanya, loh, saudara. Bukan 1000 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi selama-lamanya bahagia bersama. Saya nggak bisa bayangkan tuh kehidupan yang bahagia selama-lamanya seperti bersama Yesus seperti apa, saudara. Oleh itu mari kita mau senantiasa setia sama Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Apapun masalah pergumulan kita, setiap kita tidak terlepas dari derita, pergumulan, kesusahan, kesulitan, seperti seolah-olah jalan buntu. Tapi percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Hadapi semua dengan sukacita, hadapi dengan ucapan syukur. Jangan patah semangat, jangan pesimis, tapi yakinlah Tuhan menyertai kita. Rom 8 ayat 28 itu pegangan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang mencintai. Mari kita mau mencintai Tuhan Yesus, kita mau setia, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan Tuhan akan berikan keselamatan buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Itulah Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Hargai tu Yesus, ya kehidupanku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, sebelum berbaring tidur, berjagalah dan berdoa. Pandang kepada Tuhan Yesus, mencari perkenanan Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Di situ Tuhan akan berikan keselamatan buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.